Suwana Migas, itu singkatan dari Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi. Organisasi ini didirikan 3 September tahun 1979. Dari kepengurusannya ada DPP, kemudian di daerah ada 8 Dewan Pimpinan Daerah dan 66 Dewan Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia. Anggotanya adalah mitra atau pengusaha rekanan dari PT Pertamina Persero. Dalam hal ini contohnya pengusaha SPBU, kemudian pengusaha SPBE, agen LPG, juga transportir, dan juga agen pelumas. Jadi untuk subsidi itu tentunya kewenangan penuh dari pemerintah, yang mana akan disesuaikan dengan besarannya anggaran dari pemerintah yang akan disalurkan ke masyarakat. Pada saat ini program dari LPG 3 kilo atau yang biasa disebut orang sebagai LPG melon karena warnanya yang hijau seperti melon itu ada rencana mau diubah pola subsidinya. Akan tetapi berita terakhir hingga saat ini untuk penyaluran LPG 3 kilo pola subsidinya masih tetap. Hanya kita diwajibkan memberikan data yang lebih valid, lebih detail kepada pemerintah. Jadi di Pertamina saat ini dengan kami Suwana Migas itu melakukan suatu program yang mana kita mencatat pembeli daripada LPG 3 kilo. Jadi setiap pembeli LPG 3 kilo itu wajib menyampaikan KTP, sehingga kita catat NIK-nya untuk dimasukkan data sehingga pemerintah bisa tahu sampai saat ini siapa-siapa pengguna daripada LPG 3 kilo tersebut. Nantinya ke depan dari seluruh pengguna yang saat ini ada akan diklasifikasikan siapa-siapa yang berhak. Jadi sampai saat ini tahapannya baru kita mencatat seluruh pembeli atau pengguna LPG 3 kilo. Ke depan itu akan diklasifikasikan oleh pemerintah, ada kelas-kelasnya, klaster-klasternya, itu siapa saja yang boleh. Nah, di situ nanti akan ada aturan dari pemerintah lagi yang menyebutkan dari data yang masuk, NIK-nya nanti akan dikunci, siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh. Energi ini kan memang alternatif ya, ada boleh menggunakan gas, menggunakan listrik, atau menggunakan LPG. Nah, tentunya di sini konsumen akan bebas untuk memilih mana yang lebih cocok di wilayahnya. Hanya saat ini kalau kita boleh sampaikan, memang LPG ini yang paling simple karena belinya cuma 3 kilo aja bisa dibawa kemana-mana. Kalau dulu ada minyak tanah, itu lebih simple lagi sebenarnya, karena orang boleh beli sebanyak yang dibutuhkan. Jadi katakan kalau dia punya stok atau tabung tangki yang 5 liter, dia boleh nggak harus beli 5 liter, dia boleh beli cuma 2 liter atau 3 liter sesuai kebutuhan mereka. Pas mau habis baru beli. Tapi kalau LPG ini kan harus habis, tuker tabung. Nah, jadi belinya harus kelipatan 3 kilo atau sesuai dengan kelipatan kapasitas tangkinya. Nah, demikian juga untuk sumber energi yang lain, tentunya ada plus minusnya. Nah, ini konsumen tentunya bebas untuk memilih sumber energi mana yang mau dipakai. Hanya tadi, karena LPG 3 kilo ini ada subsidinya, nantinya tentu akan diatur oleh pemerintah siapa saja yang berhak untuk menggunakan atau diperbolehkan untuk mendapatkan subsidi penggunaan LPG ini. Kalau
subsidi sudah dicabut, tentunya tidak ada head lagi. Jadi harga eceran tertinggi itu kan dipakai oleh pemerintah daerah, ditentukan oleh pemerintah daerah, agar supaya harga LPG di daerah itu terjangkau dan tidak boleh lebih dari itu, karena HET kan harga eceran tertinggi. Secara pemerintahan daerah tidak boleh lebih dari HET. Bila mana subsidi dicabut, tentunya harga akan bebas. Dan sebagai gambaran saja, harga LPG tanpa subsidi itu dari 12 kilo aja. Harga segitu dibagi 12 kilo itu berapa? Nah, kalau yang saat ini yang subsidi atau yang 3 kilo, harga eceran tertinggi dibagi 3 kilo berapa? Itu bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat harganya. Tentunya perusahaan-perusahaan migas untuk masuk di Indonesia, tentunya dia juga pasti sudah membaca peluang-peluangnya ya. Jadi tentu sudah melihat antara peluang maupun ancaman seperti apa. Untuk LPG, tadi saya sampaikan harga eceran tertinggi atau HET untuk LPG yang PSO atau yang 3 kilo itu masih sangat bedanya cukup jauh dibandingkan yang tidak subsidi atau yang kita sebut keekonomian. Nah, ini tentunya membuat perusahaan migas agak enggan lah masuk di sini. Akan tetapi untuk perusahaan pembeli konsumen industri itu tetap membutuhkan. Jadi sesuai kebutuhan tadi. Untuk masyarakat itu masih boleh 3 kilo dengan tertentu ya tadi ya. Tapi untuk industri dia harus pakai LPG yang non subsidi atau keekonomian. Dan ini yang dipakai atau yang dibuat perusahaan-perusahaan migas untuk masuk ke Indonesia. Jadi masih ada di sini, ada beberapa pesaing dari Pertamina untuk LPG yang non subsidi atau yang keekonomian.